gedung pencakar langit yang menembus awan, jet pribadi yang melesat melintasi benua. Sebuah nama yang mampu menggerakkan roda ekonomi sebuah negara. Inilah citra kekayaan, citra yang sering kita anggap sebagai hasil dari warisan, privilege, atau keberuntungan kosmik. Namun, asumsi itu keliru. Di balik beberapa imperium bisnis terbesar di Indonesia, tidak ada sendok perak. Yang ada hanyalah tangan yang kapalan. Tidak ada jalan tol. Yang ada hanyalah jalan terjal berbatu. Ini adalah anomali terbesar dalam dunia ekonomi. Bagaimana kemiskinan yang paling ekstrim, kegagalan yang paling memalukan, dan penderitaan yang paling dalam justru menjadi bahan bakar untuk membangun sebuah warisan yang mustahil dihancurkan. Hari ini, kita tidak akan sekadar menceritakan 5 biografi. Kita akan membedah DNA mereka. Kita akan masuk ke dalam laboratorium sejarah untuk mengisolasi sebuah pola, sebuah kode tersembunyi yang dijalin oleh 5 sosok legendaris. Bob Sadino, Susi Pujiastuti, Chairul Tanjung, Sudono Salim, dan Eka Ciptawijaya. Misi kita di Lensa Nalar, mengungkap bagaimana mereka mengubah tidak mungkin menjadi tidak terhindarkan. Kita akan membongkar momen-momen kritis dalam hidup mereka, dari keputusan di tengah malam yang mempertaruhkan segalanya, hingga filosofi aneh yang menentang semua buku teks manajemen. Dengan memahami mereka, Anda tidak hanya akan terinspirasi, Anda akan mendapatkan lensa baru untuk melihat tantangan dalam hidup Anda sendiri. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah peta. Mari kita mulai bernalar. Selamat datang di Lensa Nalar, channel yang mengajak Anda melihat dunia lebih dalam dan lebih jelas. Dunia bisnis modern terobsesi dengan aturan, riset pasar, rencana bisnis, proyeksi keuntungan. Namun, tokoh pertama kita justru membangun kerajaannya dengan membakar semua buku aturan itu. Namanya Bambang Mustari Sadino. Dunia mengenalnya sebagai Bob Sadino. Citra yang melekat padanya adalah seorang pria tua dengan kemeja dan celana pendek khasnya. Sebuah simbol penolakan terhadap formalitas. Tapi jangan salah, di balik penampilan santainya, terdapat pikiran seorang revolusioner. Lahir dari keluarga berkecukupan, Bob sempat merasakan hidup nyaman dan bekerja di luar negeri. Namun, titik balik sejatinya bukan datang dari kesuksesan, melainkan dari sebuah keputusan radikal di tahun 1967, ia meninggalkan semuanya. Ia pulang ke Indonesia, menjual seluruh asetnya, dan memutuskan untuk memiskinkan diri. Ia ingin memulai dari titik nol, titik paling fundamental. Setelah mobil Mercedes-nya ia sewakan dan hancur dalam kecelakaan, ia terpaksa menjadi kuli bangunan dengan upah harian yang hanya cukup untuk makan. Inilah titik nol yang ia cari. Di tengah keputusasaan itulah, seorang teman menyarankannya untuk memelihara ayam. Bukan untuk dagingnya, tapi untuk telurnya. Saat itu, telur ayam negeri adalah barang langka dan mewah di Indonesia. Inilah intuisi pertamanya, melihat celah di tempat yang tak dilihat orang lain. Setiap pagi, Bob Sadino, mantan eksekutif, berjalan dari pintu ke pintu di lingkungan ekspatriat Kemang, menawarkan telurnya. Awalnya, ia ditolak, bahkan dihina. Logika umum mengatakan, bisnis harus dimulai dengan modal besar dan kantor megah. Bob memulainya dengan sekeranjang telur dan sepasang sandal jepit. Ia tidak menjual produk, ia menjual kepercayaan. Ia adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep pengiriman dari pintu ke pintu. Memastikan setiap telur yang diterima pelanggannya adalah yang terbaik. Ia membangun hubungan, bukan sekadar transaksi. Filosofi goblok yang terkenal sebenarnya adalah sebuah kritik tajam terhadap analisis paralisis kelumpuhan akibat terlalu banyak berpikir. Baginya, orang pintar terlalu banyak membuat rencana hingga lupa untuk melangkah. Orang goblok seperti dirinya hanya punya satu pilihan, memulai. Bisnis telurnya berkembang. Dari puluhan, ratusan, hingga ribuan ekor ayam. Ia kemudian mendirikan Camp Chicks, sebuah supermarket modern yang menyediakan produk impor berkualitas tinggi. Ironisnya,
Pria yang menolak gaya hidup barat justru menjadi pemasok utama bagi komunitas mereka. Warisan Bob Sadino bukanlah perusahaannya. Warisannya adalah sebuah ide bahwa pengetahuan terbaik datang dari jalanan, bukan dari ruang kelas, bahwa modal terbesar bukanlah uang, melainkan keberanian untuk memulai. Ia mengajarkan satu generasi bahwa untuk berpikir out of the box, terkadang kita harus membuang kotaknya terlebih dahulu. Dari daratan Kemang, kita berlayar ke pesisir Pangandaran. Tempat di mana laut tidak hanya memberi kehidupan, tapi juga mengambilnya. Disinilah DNA baja dari tokoh kedua kita ditempa, Susi Pujastuti. Kisah Susi adalah anomali dalam setiap aspek. Ia tak lulus SMA. Ia seorang perokok. Ia bertato. Semua label yang oleh masyarakat seringkali dianggap sebagai penghalang kesuksesan. Namun, Susi mengubah setiap stigma menjadi sumber kekuatan. Ia memulai perjalanannya bukan di ruang rapat, tapi di tempat pelelangan ikan. Dengan modal hanya Rp750.000, hasil menjual perhiasannya, ia menjadi seorang pengepul ikan. Ia melihat sebuah masalah fundamental. Ikan-ikan kualitas terbaik dari nelayan Pangandaran seringkali membusuk dalam perjalanan panjang menuju kota besar. Kualitas menurun, harga jatuh. Susi berpikir berbeda. Ia tidak ingin mengikuti rantai pasok yang lambat. Ia ingin menciptakan rantai pasoknya sendiri. Solusinya, sebuah pesawat. Pada tahun 2004, dengan pinjaman bank yang sangat besar, ia membeli 2 pesawat Cessna Caravan. Tujuannya sederhana, menerbangkan lobster dan ikan segar dari Pangandaran ke Jakarta hanya dalam hitungan jam. Lahirlah Susi Air. Dunia bisnis penerbangan menertawakannya. Maskapai kargo untuk ikan, ide yang tidak masuk akal. Lalu, pada 26 Desember tahun 2004, takdir mengintervensi dengan cara yang paling brutal. Susi membuat keputusan paling berisiko dalam hidupnya. Ia memerintahkan pilotnya untuk terbang ke Aceh, area bencana paling parah. Bukan untuk mengangkut ikan, tapi untuk mengangkut bantuan kemanusiaan. Pesawat Susi Air menjadi yang pertama mendarat di Meulaboh. Selama 2 minggu, ia mengesampingkan bisnisnya. Membakar bahan bakar dengan biaya sendiri untuk mengevakuasi korban dan membawa pasokan medis. Tindakan kemanusiaan ini, yang lahir dari empati, tanpa disadari menjadi titik balik bisnisnya. Lembaga-lembaga kemanusiaan dunia melihat efektivitas Susi Air. Mereka mulai menyewa pesawatnya untuk operasi di seluruh Indonesia. Dari maskapai ikan, Susi Air bertransformasi menjadi maskapai charteran yang tangguh, melayani daerah-daerah paling terpencil di Nusantara. Puncaknya, pada tahun 2014, wanita yang tak lulus SMA ini diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Kebijakannya yang paling terkenal, tenggelamkan, adalah cerminan dari karakternya. Tegas, tanpa kompromi, dan berorientasi pada hasil. Kisah Susi Pujastuti adalah bukti bahwa keterbatasan formal bukanlah takdir. Ia adalah Phoenix yang bangkit dari keterbatasan personal dan bencana alam, mengajarkan kita bahwa dalam krisis terbesar, seringkali tersimpan peluang terbesar. Jika Bob Sadino adalah sang pemberontak dan Susi Pujastuti adalah sang pejuang, maka tokoh ketiga kita adalah sang arsitek strategis, seseorang yang membangun kerajaan bisnisnya bukan dengan otot, tapi dengan otak. Chairul Tanjung, si anak singkong. Julukan itu bukanlah hinaan, melainkan lencana kehormatan yang ia sematkan pada dirinya sendiri, sebuah pengingat konstan akan akarnya. Ayahnya seorang wartawan yang terpaksa menutup perusahaannya di era Orde Baru, membuat keluarga mereka jatuh miskin dan harus menjual rumah. Sejak di bangku kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, DNA bisnisnya sudah terlihat. Ia tidak hanya belajar, ia berdagang, menjual buku kuliah, kaos, hingga membuka jasa fotokopi di kampusnya. Baginya, setiap masalah adalah potensi pasar. Setelah lulus, ia tidak membuka praktik dokter gigi. Bersama teman-temannya, ia mendirikan sebuah pabrik sepatu anak-anak. Namun, cobaan pertama datang. Perbedaan visi membuatnya harus berpisah dari rekan-rekannya. Ia ditinggal sendiri, tanpa bisnis, tanpa arah. Di titik terendah inilah, visinya justru menjadi jernih. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh bergantung pada satu bisnis saja.
ia harus membangun sebuah ekosistem. Inilah kelahiran para grup yang kelak menjadi Citicorp. Langkah pertamanya adalah mengakuisisi sebuah bank kecil yang nyaris bangkrut, Bank Karman. Semua orang menganggapnya gila. Namun, di tangan Chairul Tanjung, bank itu diubah menjadi Bank Mega, salah satu pilar utama kerajaannya. Strateginya jenius. Ia menggunakan Bank Mega sebagai jantung yang memompa darah ke seluruh organ bisnis barunya. Ia masuk ke dunia media dengan mendirikan Trans TV, lalu mengakuisisi TV7. Ia membangun pusat perbelanjaan dan taman hiburan. Setiap bisnisnya saling terhubung. Anda menonton Trans TV, lalu tertarik untuk berbelanja di Transmart, menggunakan kartu kredit Bank Mega, dan menghabiskan akhir pekan di Trans Studio. Ini adalah ekosistem 360 derajat yang menjerat konsumen dalam jaring kenyamanan. Kisah Chairul Tanjung adalah masterclass dalam visi jangka panjang. Ia mengajarkan kita bahwa bisnis bukan hanya tentang menjual satu produk. Ini tentang menciptakan sebuah dunia, sebuah ekosistem, di mana setiap bagian saling memperkuat. Si anak singkong telah menunjukkan kepada dunia bahwa dari akar yang paling sederhana sekalipun, bisa tumbuh sebuah hutan beton yang kokoh. Tiga tokoh kita sebelumnya adalah produk dari Indonesia modern. Namun, untuk memahami fondasi ekonomi negara ini, kita harus kembali lebih jauh kepada seorang pria yang namanya identik dengan kata konglomerat, Lim Sio Leong atau Sudono Salim. Kisahnya dimulai pada tahun ke-1938. Seorang pemuda berusia 22 tahun dari Fujian, Tiongkok, tiba di Kudus, Jawa Tengah hanya dengan satu koper. Ia menyusul kakaknya melarikan diri dari perang dan kemiskinan. Ia tidak punya apa-apa selain tekad. Pekerjaan pertamanya adalah sebagai pemasok cengkeh dan tembakau untuk pabrik-pabrik rokok. Ia membangun jaringan, belajar bahasa, dan yang terpenting, ia belajar membaca pasar. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk melihat kemana arah angin akan berhembus. Titik balik terbesarnya datang selama periode perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di tengah kekacauan, ia melihat peluang. Ia menjadi pemasok logistik, termasuk obat-obatan dan senjata, untuk para pejuang kemerdekaan. Disinilah, ia membangun hubungan krusial dengan lingkaran militer, termasuk dengan Soeharto, yang kelak menjadi presiden kedua Indonesia. Setelah era Orde Baru dimulai, bintang Sudono Salim bersinar terang. Hubungannya dengan pemerintah memberinya akses ke lisensi dan monopoli yang menguntungkan. Ia mendirikan Bank Sentral Asia BCA. Ia membangun pabrik terigu Bogasari. Dan pada tahun 1982, ia menciptakan sebuah produk yang akan mendefinisikan budaya makan satu bangsa, Indomie. Indomie lebih dari sekadar mie instan, itu adalah sebuah revolusi sosial. Makanan cepat saji yang terjangkau, lezat, dan mudah diakses oleh jutaan rakyat Indonesia. Bogasari memonopoli pasokan terigu, dan Indofood mengubah terigu itu menjadi emas. Namun, kerajaannya yang tampak tak tergoyahkan itu runtuh pada tahun 1998. Krisis moneter menghantam Asia, sentimen anti pemerintah dan anti Tionghoa meledak. Rumahnya dibakar. Bank BCA miliknya kolaps dan harus diambil alih oleh negara. Sudono Salim, sang arsitek imperium, terpaksa melarikan diri ke Singapura. Ia kehilangan mahkotanya, tetapi dana bisnisnya terlalu kuat untuk mati. Di bawah kepemimpinan putranya Antoni Salim, grup Salim bangkit kembali. Mereka mungkin kehilangan BCA, tapi mereka masih memiliki Indofood. Dan Indomie menjadi duta besar mereka. Hari ini, Indomie tidak hanya dikonsumsi di Indonesia, tapi di lebih dari 80 negara di seluruh dunia. Kisah Sudono Salim adalah pelajaran kompleks tentang simbiosis antara bisnis dan politik. Tentang kejeniusan melihat peluang, dan tentang daya tahan sebuah warisan. Ia menunjukkan bahwa sebuah imperium bisa runtuh, tetapi sebuah brand yang ikonik bisa hidup selamanya. Tokoh terakhir kita adalah personifikasi dari kata kegigihan. Jika Sudono Salim adalah sprinter yang memanfaatkan momentum, maka Eka Cipta Wijaya adalah seorang pelari maraton. Perjalanannya adalah yang terpanjang dan mungkin yang paling sulit.
Eka Ciptawijaya. Lahir di Tiongkok, tiba di Makassar pada usia 9 tahun dengan ibu dan saudaranya, terlilit utang. Untuk membayarnya, ia mulai berdagang, menjajakan biskuit dan permen dari pintu ke pintu dengan sepedanya. Ia belajar berbisnis di usia yang seharusnya ia habiskan untuk bermain. Ia mencoba berbagai macam bisnis, menjual terigu, semen, kopra. Ia berhasil, lalu bangkrut, berhasil lagi, lalu bangkrut lagi. Ia jatuh bangun berkali-kali. Sebagian besar orang akan menyerah. Tapi Eka Ciptawijaya memiliki DNA yang berbeda. Ia melihat setiap kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai data. Terobosannya datang dari sebuah komoditas yang sering diabaikan, pulp dan kertas. Pada tahun 1972, ia mendirikan Ciwi Kimia, sebuah pabrik soda kimia kecil. Dari sana, ia membangun sebuah raksasa yang kita kenal sebagai Sinarmas Group, salah satu produsen pulp dan kertas terbesar di dunia. Filosofinya adalah kesabaran. Ia tidak mencari keuntungan cepat. Ia menanam pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh, tetapi memberikan hasil yang berkelanjutan. Ia berekspansi ke agribisnis, properti, dan jasa keuangan, semuanya dengan prinsip jangka panjang. Namun, seperti Sudono Salim, ia juga nyaris hancur oleh krisis moneter tahun 98. Utang perusahaannya, Asia Pulp and Paper, membengkak hingga miliaran dolar, menjadikannya gagal bayar korporasi terbesar dalam sejarah pasar negara berkembang saat itu. Dunia finansial telah menghapus namanya. Tapi sekali lagi, sang penenun kesabaran ini melakukan apa yang paling ia kuasai. Ia tidak panik. Ia merestrukturisasi utangnya dengan susah payah. Negosiasi yang memakan waktu hampir 1 dekade. Perlahan tapi pasti, ia membangun kembali kepercayaan. Kisah Eka Ciptawijaya adalah tentang kekuatan bunga majemuk, bukan hanya dalam keuangan, tetapi juga dalam usaha dan kesabaran. Ia mengajarkan kita bahwa warisan terbesar tidak dibangun dalam semalam. Mereka ditenun, helai demi helai, melalui badai kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. 5 tokoh, 5 perjalanan, 5 semesta yang berbeda. Namun, setelah membedah DNA mereka, lensa nalar menemukan sebuah benang merah yang sama. Pertama, resiliensi anti rapuh. Mereka tidak hanya bertahan dari guncangan, mereka menjadi lebih kuat karenanya. Tsunami bagi Susi, krisis 98 bagi Salim dan Wijaya, perpecahan bisnis bagi Chairul Tanjung, dan kemiskinan total bagi Bob Sadino. Semua itu adalah tempaan, bukan halangan. Kedua, visi periferal, kemampuan untuk melihat peluang di tempat yang orang lain hanya melihat masalah. Telur ayam negeri, transportasi ikan, ekosistem bisnis terintegrasi, mie instan, dan pulp kertas. Semuanya adalah ide-ide yang lahir dari pengamatan jeli terhadap kebutuhan pasar yang terabaikan. Dan yang terpenting, keberanian untuk memulai, baik itu dengan sekeranjang telur, 1 kapal ikan, atau sebuah ide di kepala. Mereka semua memahami bahwa rencana paling brilian sekalipun tidak ada artinya tanpa langkah pertama. Kisah mereka bukanlah dongeng. Ini adalah bukti bahwa di dalam setiap tantangan tersembunyi benih-benih kesempatan. Bahwa asal-usul kita tidak mendefinisikan tujuan akhir kita. Pertanyaannya sekarang bukanlah bagaimana mereka melakukannya. Pertanyaannya adalah, pelajaran mana dari DNA baja mereka yang akan Anda gunakan untuk menulis kisah Anda sendiri? Jika video ini memberikan Anda wawasan baru, tekan tombol like dan subscribe, karena masih banyak fakta di dunia ini yang menunggu untuk kita ungkap bersama. Dari kelima legenda ini, filosofi bisnis siapa yang paling relevan dengan hidup Anda saat ini? Tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi. Terima kasih telah menonton. Tetaplah kritis, tetaplah penasaran, tetaplah bernalar. Bersama Lensa Nalar.